Tidak pandang bulu, Sri Mulyani tegas. Sri Mulyani akan kejar terus dan akan menagih piutang Bambang Triatmodjo kepada negara. Dan kerja keras Sri Mulyani pun terbayar, yaitu Sri Mulyani menang akan gugatan dari Bambang Triatmodjo. Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika pencekalan kepada Bambang Triatmodjo adalah sah. Hal itu menyusul keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, yaitu menolak gugatan putra mantan Presiden Soeharto tersebut. Pencekalan terhadap Bambang Triatmodjo dilakukan pada akhir 2019 yang lalu dan diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk 6 bulan ke depan dan seterusnya sampai Bambang Triatmodjo melakukan kewajibannya kepada negara Republik Indonesia dan Kemenkyu telah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Jika seseorang mempunyai piutang dan belum bisa diselesaikan, maka akan diserahkan ke KL. Kemudian dari KL menyerahkan kepada panitia piutang negara. Dan pihak Kemenkyu memastikan jika pencegahan ke luar negeri yang terjadi tidak langsung, melainkan ada proses yang telah dilalui. Nah, kemungkinan jika proses-proses tersebut sudah dilalui, kemungkinan kedepannya Kemenkyu akan melakukan blokir rekening. Ya, semoga saja kasus tersebut bisa diselesaikan oleh pihak Kemenkyu dan juga putra mantan Presiden Soeharto yaitu Bambang Triatmodjo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Telak, Sri Mulyani menang atas gugatan putra Soeharto. Kementerian Keuangan memastikan pencekalan Bambang Triatmodjo untuk bepergian ke luar negeri adalah sah. Hal itu menyusul keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN menolak gugatan putra mantan Presiden Soeharto itu. Dengan putusan sidang, maka pencegahan PT Bambang Triatmodjo ke luar negeri adalah sah, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari saat dihubungi detik.com, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. Pencekalan terhadap Bambang Triatmodjo dilakukan pada akhir 2019 dan diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk 6 bulan ke depan. Saat ini, masa pencekalan tersebut sudah berakhir. Untuk langkah selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dikatakan Puspa akan melakukan penagihan kepada pihak Bambang Triatmodjo terkait dengan piutang penyelenggaraan SEA Games pada tahun 1997. Sebelumnya, gugatan Bambang Triatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak diterima. Dalam amar putusan PT-UN Jakarta, disebutkan amar putusan mengatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dikutip dari SIPP PT-UN Jumat 5 Maret 2021, putusan sidang virtual yang dibacakan pada Kamis 4 Maret duduk sebagai Ketua Majelis Diah Widyastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elviani. Tim hukum Bambang diketuai oleh mantan Ketua KPK Bushiro Mohudas. Diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta memutuskan untuk menolak gugatan Bambang Triatmodjo yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, Sri Mulyani menang melawan Bambang. Putusan bahwa gugatan Bambang tidak diterima tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PT-UN Jakarta. Amar putusan pengadili menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, tulis putusan yang dikutip Jumat 5 Maret. Adapun awal kisruh antara keduanya dimulai saat Sri Mulyani mencekal Bambang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pelarangan ini diterbitkan melalui SK nomor 108/KM6/2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap saudari Bambang Triatmodjo dalam rangka pengurusan piutang negara.
Surat keputusan tersebut dirilis Sri Mulyani pada akhir tahun 2019 sebab Bambang sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan ke negara. Penjagalan Bambang melalui surat keputusan tersebut berlaku sejak Mei 2020 hingga 6 bulan ke depan. Tidak terima dengan larangan tersebut, Bambang pun mengajukan tuntutan terhadap Sri Mulyani. Gugatan tersebut dilayangkan Bambang pada 15 September 2020. Adapun isi gugatan Bambang tersebut adalah sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Keuangan nomor 108 KM.6 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap Saudari Bambang Triharmojo, Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 97 dalam rangka kepengurusan piutang negara, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Keuangan nomor 108 KM6 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap Saudari Bambang Triharmojo, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Sementara itu, Kementerian Keuangan enggan membeberkan jumlah piutang yang belum dibayarkan oleh Bambang. Namun, dipastikan bahwa pencekalan akan tetap dilakukan sampai piutang tersebut diselesaikan. Ini jumlah hutang termasuk informasi yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik, tegas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isar Rahmatarwata kepada CNBC Indonesia. Menurutnya, pencekalan itu adalah bagian dari aturan yang harus dijalankan sebab sebelum melakukan pencekalan ada beberapa tahap yang ditempuh. Pertama, jika seseorang mempunyai piutang dan belum bisa diselesaikan atau dibayar maka akan diserahkan ke KL. Kemudian dari KL menyerahkan kepada panitia piutang negara. Oleh karenanya itu, memastikan bahwa jika memang pencekalan terjadi itu tidak langsung, melainkan ada proses yang telah dilalui. Dalam menjalankan tugas, panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi piutang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang tadi untuk melakukan action yang lebih betulnya. Misal cegah bersangkutan ke luar negeri, terus blokir rekening bersangkutan. Itu bisa dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas berwenang, tegasnya. Putra almarhum Presiden kedua Indonesia Soeharto, Bambang menggugat Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha PT UN Jakarta karena tak terima dicegah ke luar negeri. Bambang meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta untuk membatalkan keputusan Menteri Keuangan nomor 108 KM.6 2020 tanggal 27 Mei 2020. Ia dicegah di luar negeri terkait piutang negara dan kapasitasnya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 97. Dalam gugatan tersebut, Bambang meminta Sri Mulyani mencabut keputusan Menteri Keuangan agar ia bisa keluar negeri. Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh mengatakan pencegahan itu berlaku sejak tanggal 11 Desember 2019 dan berlaku selama 6 bulan, sehingga habis pada Juni 2020. Selanjutnya Sri Mulyani mengajukan perpanjangan pencegahan pada 11 Juni 2020, sehingga pencegahan ini akan berlaku hingga 11 Desember 2020. Betul, perpanjangan kedua terhitung sejak 11 Juni 2020, kata Ahmad. Menanggapi hal tersebut, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan bahwa saat ini Kemenkyu masih mempelajari lebih lanjut gugatan suami Mayang Sari itu. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut mengenai jumlah piutang negara yang dimaksud. Ini masih dipelajari di internal. Nanti kalau sudah siap akan disampaikan ke media, ujar Justinus kepada Kumparan Kamis 17 September 2020. Kemenkyu menyatakan bakal tetap melanjutkan upaya pencegahan Bambang Triharmojo. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isar Rahmawartara memastikan Kemenkyu bakal mengikuti proses gugatan di PT UN sesuai ketentuan yang berlaku. Masih dicegah, bukan dicekal. Kami hanya cegah Pak Bambang Tri. Setahu saya tetap menyampaikan gugatan ke PT UN. Tentunya nanti prosesnya kita ikuti sesuai dengan tata tertib di PT UN, ujar Isa dalam virtual conference. Saat ini, kata Isa, Bambang Triharmojo melalui pengacaranya Wardana telah berkirim surat kepada Kemenkyu agar mencabut upaya pencegahan tersebut. Terkait keinginan tersebut, Isa menyarankan agar mereka menghubungi Panitia Urusan Piutang Negara PUPN DKI Jakarta. Pengacara beliau sudah bersurat ke kami dan kami anjurkan menghubungi PUPN DKI supaya bisa diproses, pungkasnya.